Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmala Hidayanti dari kelas sore online C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas media literasi, yaitu tentang literasi informasi dan literasi digital. Sebelumnya saya telah membuat mind mapping mengenai literasi informasi dan literasi digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin-poin yang ada di mind mapping tersebut. Pengertian literasi informasi. Literasi informasi merupakan konsep yang sering digunakan namun memiliki sifat ketaksaan, ambiguitas yang berbahaya. Nah, istilah information literacy pertama kali dikemukakan oleh Paul Zurkowski yang mengatakan orang yang literat informasi adalah orang yang terlatih dalam aplikasi sumber dan pekerjaannya. Setelah itu keluar definisi LI oleh Anzil, Australian and New. Kesepakatan definisi LI baru tercapai tahun 2005 tatkala IFLA, UNESCO, dan National Forum for Information Literacy menajak penemuan tingkat tinggi di Biblioteca Alexandriana di Alexandria, Mesir. Sebagai hasil pertemuan muncullah definisi LI. Model literasi informasi terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada The Big Sick, kemudian The Seven Pillars of Information Literacy, kemudian Empowering Age, terus Bruce Seven Phase of Information Literacy, dan yang terakhir ada MC Kinsey Model. Nah, The Big 6 yang pertama yaitu The Big 6. The Big 6 dikembangkan di Amerika Serikat oleh dua pustakawan yaitu Mike Eisenberg dengan Bob Berkowitz. Nah, The Big 6 terdiri dari 6 tahap pemecahan masalah. Pada masing-masing tahap dikelompokkan dua komponen. Pertama yaitu definisi tugas. Definisi tugas terdiri dari definisikan masalah informasi yang dihadapi dan identifikasikan informasi yang diperlukan. Kedua, strategi mencari informasi, yaitu menentukan semua sumber yang mungkin dan memiliki sumber terbaik. Ketiga, lokasi dan akses, yaitu tentukan lokasi sumber secara intelektual maupun fisik dan menemukan informasi dalam sumber. Kemudian yang keempat, menggunakan informasi, yaitu hadapi, misalnya membaca, mendengar, menyentuh, mengamati, dan ekstrak informasi yang relevan. Kelima, yaitu sintesis, yaitu mengorganisasikan dari banyak sumber dan sajikan informasi. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi, yaitu nilai produk yang dihasilkan dari segi efektivitas dan nilai proses, apakah efisien atau tidak. Selanjutnya ada The Seven Pillars of Information Literacy. Nah, model 7 pilar ini terdiri dari 2 himpunan keterampilan, yaitu mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya, dan mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi. Dari 2 himpunan tersebut, terdapat 7 pilar. Nah, 4 pilar pertama terdiri atas keterampilan dasar yang diisyaratkan untuk menentukan lokasi serta akses informasi terdiri. Pilar 1, merekognisi kebutuhan informasi, kemudian membedakan cara mengatasi kesenjangan, membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi, dan menentukan lokasi dan akses informasi. Nah, pilar kelima sampai ketujuh merupakan keterampilan tingkat lanjut
yang diperlukan untuk memahami serta menggunakan informasi secara efektif. Adapun ketiga pilar tersebut adalah yaitu membandingkan dan mengevaluasi, kemudian mengorganisasi, menerapkan, dan mengkomunikasikan, mengetahui bagaimana merangkaikan informasi baru dengan informasi lama. Kemudian yang terakhir yaitu sintesis dan menciptakan, mengetahui bagaimana mengasimilasikan informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan menciptakan pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu empowering egg. Nah, empowering egg ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk research based learning. Menurut model ini, literasi informasi dari kemampuan untuk identifikasi topik atau subjek, kemudian eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik, terus seleksi dan merekam informasi yang relevan, kemudian organisasi, evaluasi, dan menyusun informasi menurut susunan yang logis. Kelima yaitu penciptaan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Keenam, presentasi, yaitu penyebaran atau display informasi yang dihasilkan. Yang ketujuh, penilaian output berdasarkan masukan dari orang lain. Dan yang kedelapan, penerapan masukan, penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang. Dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk berbagi informasi. Adapun 7 wajah literasi informasi yaitu pertama, literasi informasi dilihat sebagai penggunaan teknologi informasi untuk keperluan temu balik informasi serta komunikasi. Yang kedua, informasi dilihat sebagai menemukan informasi yang berada di sumber informasi. Yang ketiga, literasi informasi dilihat sebagai melaksanakan sebuah proses. Yang keempat, literasi informasi dilihat sebagai pengendalian informasi. Yang kelima, literasi informasi dilihat sebagai pembuatan basis pengetahuan pribadi pada bidang baru yang diminatinya. Keenam, literasi informasi dilihat sebagai berkarya dengan pengetahuan dan perspektif pribadi yang dipakai sedemikian rupa sehingga mencapai wawasan baru. Dan yang terakhir, literasi informasi dilihat sebagai menggunakan informasi secara bijak bagi kemudaratan orang lain. Dan yang terakhir ada MC-Kinsey model. Sebenarnya model MC-Kinsey ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model literasi informasi yang telah ada sebelumnya. Nah, setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya ialah analisis makalah oleh MC-Kinsey. Disebut perangkaian masalah atau mendefinisikan batas masalah, kemudian memecahnya menjadi unsur komponen untuk sampai ke hipotesis awal sebagai pemecahan. Langkah berikutnya desain analisis. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, terutama dengan fact finding serta wawancara. Berikutnya menafsirkan hasil, analisis serta evaluasi untuk menguji hipotesis. Langkah paling akhir dalam model MC-Kinsey ialah penyajian akhir. Jenis-jenis literasi informasi yaitu pertama ada literasi visual. Nah, literasi visual artinya kemampuan untuk memahami dan menggunakan citra, termasuk kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengungkapkan sendiri dalam konteks citra. Literasi visual adalah kemampuan untuk memahami serta menggunakan citra visual dalam pengerjaan dan kehidupan harian. Kemudian ada literasi media.
Literasi media ialah kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media guna mengakses, analisis, serta menghasilkan informasi untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Nah, yang ketiga ada teknologi, literasi teknologi komputer dan komunikasi lazim disebut literasi komputer. Nah, literasi komputer artinya kemampuan tahu bagaimana menggunakan dan mengoperasikan komputer secara efisien. Dan yang selanjutnya yaitu literasi jaringan. Literasi ini berarti seseorang memahami bagaimana informasi dihasilkan, dikelola, tersedia, dapat menelusuri informasi dari jaringan dengan menggunakan berbagai alat telusur, memanipulasi informasi berjaring dengan kombinasi berbagai sumber, dan menambahnya atau meningkatkan nilai informasi dari situasi tertentu. Literasi kultural. Nah, literasi kultural artinya pengetahuan mengenai serta pemahaman tentang bagaimana tradisi, kepercayaan, simbol, dan ikon, perayaan dan sarana komunikasi sebuah negara, agama, kelompok etnik, atau suku berdampak terhadap penciptaan, penyimpanan, penanganan, komunikasi, persepsi, serta pengarsipan data. Nah, yang terakhir yaitu literasi digital. Literasi digital bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti bacaan tak berurut berbantuan komputer. Nah, istilah literasi digital pernah digunakan tahun 1980-an oleh David and Shaw 2011. Secara umum, bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti membaca non-sekuensial atau non-urutan berbantuan komputer. Kemudian, memperluas konsep literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Dengan kata lain, kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhubungan dengan informasi dengan menggunakan teknologi dan format yang ada pada masanya. Menurut Bowden, komponen literasi digital terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada tonggak pendukung berupa literasi itu sendiri dan literasi komputer, informasi, dan teknologi komunikasi. Yang kedua yaitu pengetahuan latar belakang terbagi atas, yaitu dunia informasi dan sifat sumber daya informasi. Yang ketiga, kompetensi berupa pemahaman format digital dan non-digital, penciptaan dan komunikasi informasi digital, evaluasi informasi, perakitan pengetahuan, literasi informasi, dan literasi media. Dan yang terakhir ada sikap dan perspektif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.